Ini headphone udah dari tahun 1997 Sennheiser HD600 dan yang ini dari tahun 2023 Sennheiser HD650 masih diproduksi hingga hari ini. Welcome to the legendary headphone series by Fernanda Gunsan. This is Fernanda Gunsan's YouTube channel. Ini dua-duanya masih legend banget, masih dipakai sama audio engineer, masih dipakai sama audiophile juga. Ini jadi kayak benchmark di budget kayak 4 jutaan gitu. Mereka udah revisi berapa kali sih dari warna-warna ini, bahan-bahannya ya. Mungkin ada yang dikurangi kualitasnya atau gimana. Cuman suaranya sih katanya masih stabil lah since 2000 ke atas tuh. Udah begitu-begitu aja gitu. Cuma kayak beda packaging, beda kotak, beda daleman, beda desain sedikit-sedikit aja. Yang jelas sih semuanya masih all parts replaceable ya. Repairable juga sih kalau nggak salah. Kayak kabelnya ini bisa diganti dan banyak juga yang jual konektornya. Nih, konektor Sennheiser namanya ini. Terus juga earpads-nya bisa diganti, banyak mereknya juga. Headband-nya juga banyak yang bisa diganti. Lu mau pakai third party merek-merek Cina gitu juga nggak masalah. Nanti gue jelasin lah tentang yang modifan dari HD650 ini. Nah, untuk clampingnya si HD600 ini lebih ngejepit ya, lebih ngejepit banget dibanding yang HD650. Cuma ya nanti lama-kelamaan lu pakai ya bisa agak mengembang dikit atau lu agak tarik-tarik ini juga lama-lama mungkin akan agak sedikit lebih kendor ya dan lebih mudah digunakan. Cuma ya by default yang 600 lebih ngejepit. Nah ini cepat aja by tonality sih sebenarnya kalau dilihat dari graf ini dari Crinacle ya. Yang jelas HD650 tuh lebih ada sub bass boostnya dan treble itu nggak terlalu bright. Itu aja sih intinya. Si HD600 ini dia yang pertama kan, dia pertama muncul dan karakter tuh dia ada kayak warna birunya gitu di sini ya. Ini paling netral, mid-range-nya stellar, clean, jernih, sub bass-nya nggak banyak sama sekali. Kalau lu kaget pertama kali pakai headphone neutral, kayak gimana ya, kayak begini rasanya nih. Nggak terlalu banyak sub bass boost-nya. Ya kalau lihat dari grafnya juga tadi lumayan turun banget. Ya itu lumayan turun banget, utamanya di sub bass di sini dibanding yang 650 aja. 650 aja udah turun banget gitu. Apalagi yang HD600, terus lebih berasa di upper mid-range to treble. Ini cukup netral, tengahnya rata banget ya, mid-range-nya stellar, clean, jernih, buat vokalan enak, dan mereka berdua ini juga salah satu headphone yang apa ya, punya tonality, timbre yang natural, yang Sennheiser banget lah, kayak transparan lah, itulah yang bisa gue jelasin itu mungkin ya, transparansinya itu kayak semua instrumen kedengeran jelas, gaung reverb itu nyata sekali ya. Kalau lu dengerin musik-musik yang ada vokalnya tuh jauh gitu, ada hall reverb, ada room reverb, itu berasa. Bahkan reverb yang tipis pun, yang kayak plate reverb gitu aja, yang kayak band-band rock mungkin biasa pakai, atau room gitu ya, itu juga cukup kedengeran gitu, si spacious roomnya itu. Dan itulah dia karakter Sennheiser, mid-range centric, vocal centric juga, ya utamanya di open back series ini. Terus juga dia open sounding banget, dia kayak lebar gitu ya, suaranya itu di luar kepala. Ini beda sound saya sama imaging ya. Si HD650 sama HD600 ini dia nggak terlalu, imaging itu nggak terlalu lebar. Maksudnya nggak terlalu kepisah jauh-jauh gitu loh. Instrumen panningnya ya. Waktu itu udah pernah gue jelasin di video gue sebelumnya yang tentang technicality dan tonality ya. Coba tonton itu kalau belum nonton. Itu imagingnya benar-benar nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Kayak agak di sinilah gitu. Untuk headphone yang 4 juta ke atas gini ya tetap bagus gitu, nggak jelek. Cuma yang paling berasanya soundstage-nya. Rasa di luar kepalanya itu, gaung ruangannya juga berasa banget. Luas gitu. Open, nggak nutup, nggak di dalam kepala. Itu open back-nya Sennheiser, khasnya begitu. Perbedaan signifikan di antara keduanya sebenarnya selain desain clamping tadi, ini lebih warm daripada yang ini, dan ini lebih dapat punchy bass-nya sedikit. Jadi gue slightly pengen lebih fun sedikit. Sebenarnya nggak fun banget, dia nggak kayak IM yang ngejedak-jeduknya itu punchy kayak Tin Hi-Fi C3 gitu, atau kayak Tangzu Swan NV. Enggak sama sekali kayak gitu. Dia tetap netral, tetap ada sub bass boost-nya. Walaupun lu ngeliat grafnya turun, tapi tetap hadir bassnya sebenarnya, tetap ada, tetap present, tetap punchy. Cuma ini lebih kedengeran, lebih berasa lagi bassnya, dan lebih tame down lagi sedikit treble-nya ya. Jadi vokalnya itu lebih smooth, nggak nyerang kalau menurut gue dibanding HD600. Dua-duanya nggak salah lu mau ambil yang mana. Cuma preferensi gue tetap HD650. Apalagi pas udah gue modif. Ini gue cerita sedikit modifannya ya. Earpads itu ngaruh banget kalau lu ganti. Utamanya earpads dari yang seri yang lama tuh dia terlalu sempit ininya. Tapi earpads yang seri baru 2020 ke atas tuh lebih bagus. Dan kalau lu mau ganti earpadsnya lu bisa beli ZMF nih sebenarnya. Kalau lu sering ke Senayan Trade Center, Beyond the Music itu jual.
Gue beli yang ini ngaruhnya enak banget ini. Mau yang lambskin maupun yang enggak. Ini gue yang perforated suede. Jadi bahannya suede gitu dan ini ada bintik-bintiknya perforated. Tapi ada juga yang bentuknya tuh lambskin. Bebas mau yang mana, tapi menurut gue nggak terlalu berbeda jauh antara kedua itu. Kalau lu beli earpads ZPM oke aja. Kalau ini dia tebel, soundsource-nya makin luas gitu. Cuma ya nanti depth-nya akan agak sedikit hilang ya, kedalaman bassnya utamanya. Cuma ya ini menurut gue pas, fittingnya enak, rasanya juga lebih nyaman dibanding earpads yang lebih kaku sebenarnya. Terus gue juga pakai kabel 4,4 full tech ujungnya. Ini kalau nggak salah bikin di 10. Dia agak gacha juga sih kalau di tempat dia bikin, kadang lama, kadang cepet ya. Tapi ininya juga gue ganti Furutech. Ini jacknya Sennheiser dan ininya tadinya tuh gue lem pakai yang dari 10 tuh kayaknya yang curah Cina mungkin ya, jadinya gampang copot mulu lemnya. Nah sekarang pakai yang Furutech ini lumayan mahal, gue lupa berapa ya? 500.000, sejuta, gue lupa. Yang jelas ini ada bautnya, jadi lebih sturdy, lebih aman gitu, nggak gampang copot gitu. Kalau mau ngederek headphone ini gimana? Gue saranin kalau bisa dapat 4,4 ya pakai 4,4. Dongle sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau lo mau pakai dongle ya yang ada 4,4. Cuma ya kurang maksimal menurut gue. Ini literally headphone desktop lah kalau menurut gue ya. Lo bisa pakai converter 4,4 to 6,3 kalau lo butuh mobile, nanti gue taruh gambar kayak gini. Nah itu nanti bisa lo pakai ke sound card. Biasanya gue kadang butuh pakai di sound card juga, dan cukup nendang juga kok gue pakai Antelope Zengu, cukup keangkat kok sebenarnya. Cuma ya nggak terlalu kencang aja. Cuma gue biasa mixing di volume moderate tuh rendah biar tetap akurat gitu, nggak selalu kencang-kencang ya. Enak-enak aja. Terus juga dipakein 4,4 di deck M. Gue bisa mention beberapa. Ini ada X2 XD05 Pro. Ini mungkin agak lumayan ya, agak 10 juta kalau nggak salah. Tapi kalau lu mau yang murah-murah sebenarnya lu bisa pakai yang ada 4,4 ataupun yang enggak juga bisa sih sebenarnya. Kayak EV Zendak itu yang V2 keangkat, Vio K11 juga keangkat. Aman lah, DKM yang zaman sekarang tuh udah banyak yang bisa ngangkat lah. Topping, SMSL apapun dari merek-merek itu gue yakin bisa pakai buat si HD650 maupun juga HD600 kalau lu pengen dapetin power yang cukup gitu. Karena dia keduanya ini menggunakan 300 ohm ya, impedance-nya, sensitivity-nya agak lebih rendah ini sedikit. Kalau nggak salah ini 90-an, ini 105 deh kalau nggak salah, gue lupa. Tapi ya impedance-nya 300 ohm, jadi butuh banget yang namanya amplifier atau DEC M aja dulu kalau misalnya nggak bakal beli unit yang terpisah gitu. Jadi lu mau pakai EV Zendak, lu mau pakai Vio K11, lu mau pakai topping D50 A50 bebas ya, itu lumayan bisa lah ngedereknya, tapi butuh banget spend budget buat ke situ. Sekarang kalau misalnya kita dengerin lagu kayak gimana? Nah ini di Want Me Back by Cory Wong dan Cody Fry dan Dynamo juga. Ini enak sekali udah. Ini salah satu lagu yang balance banget, drum funky gitu. Pianonya bergaung ruang dan sangat amat lebar juga penningnya, diiringi dengan kocokan-kocokan gitar Cory Wong. Dia nggak ngebas banget, fun. Tapi ya itu funnya tuh dari sisi si soundstage-nya yang megah, keluar banget suara kocok-kocokan gitarnya, positioning gitarnya, vokalnya tuh kayak breathtaking yang nafas itu kedengeran jelas, tetap tebel, tetap apa adanya gitu loh menurut gue. Tapi lu tetap bisa merasakan megahnya dari ruangan yang dibentuk oleh si reverb ya, dan mungkin juga ruangan dari mikrofon yang digunakan saat rekamannya itu dengan cukup jelas di sini. Jadi ya benar-benar soundstage-nya megah, oke banget, clean banget sih, rasanya tuh clean banget. Ya di HD600 juga sebenarnya gak terlalu beda-beda jauh. Cuma ya itu sama rasanya dari yang gue jelasin tadi ya, lebih lesap bass-nya, lebih berasa upper mid range to treble-nya gitu. Cuma kalau lo dipakai di worn pads yang udah agak lama, dia mungkin akan sedikit lebih warm dibanding kalau lo ganti dengan fresh earpads yang masih tebel dan masih oke gitu ya. Cuma ya kurang lebih nggak akan ada yang ngerasa ini terlalu jauh perbedaannya. Yang jelas kalau lo bakal beli ini ya slightly lebih warm, ini akan lebih less sub bass dan lebih mid range centric gitu. Sekarang kalau di-compare sama headphone lain gimana? Kalau misalnya sama HD660S2 itu juga gue Sennheiser tuh kayak deket-deket semua gitu loh. Mau dari HD58X, HD560S, HD650. Cuma drivernya dua ini masih salah satu yang paling legendaris lah, yang cukup banyak dikoleksi oleh audiophile maupun juga audio engineer. Termasuk tadi Cory Wong Want Me Back tadi, itu salah satu engineer-nya ya kalau nggak salah, FOI engineer juga pakai HD600, makanya gue pakai tes songnya itu. Sekarang ke vokal cewek ya, ini
Natalie Cole nyanyiin lagu Route 66. Suara-suara jazzy gitu ya. Dia vokalnya tuh forward tapi nggak yang maju banget, masih berasa kalau itu dikasih reverb sedikit. Ruang gaungnya dia tetap lebar, terus diiringi piano yang agak di sini. Ya, dia ada depth-nya tetap ya. Dia nggak kanan kiri doang, tapi ada depan belakangnya juga berasa sih sebenarnya si Sennheiser ini. Terus juga clean, jernih, celing aja udah. Sama kok yang di HD650, cuma menurut gue 650 ini slightly lebih sweet menurut gue, jadi kayak nggak lebih terlalu nyerang gitu vokal ceweknya ya, lebih santuy, lebih ngayun, lebih aman aja gitu kalau lu mau hajar musiknya, mau dengerin musiknya lebih dibandingin vokalnya lagi dengan lu ngencengin sedikit volumenya, itu juga aman banget di sini. Enak gitu kayak shimmering snare, sizzle snare sama sizzle hi-hat dari drum yang pakai stick sapu itu ya, itu kedengaran jernih banget sini dan aman gitu, treble juga menurut gue. Dan gue juga combo ini sama ZTMF yang ini earpads-nya sama jack Furutech ya. Sebenarnya gue pengen majuin upper upper mid range-nya sehingga lebih terang gitu walaupun headphone warm, tapi dengan earpads dan kabel yang oke gitu menurut gue bisa agak slightly memberikan perbedaan yang nggak terlalu signifikan, tapi ya ada pengaruhnya lah untuk mengobati si upper mid to treble yang mungkin cenderung terlalu warm gitu. Itu kebantu sedikit lah menurut gue ya, apalagi dengan amplifikasi yang bener dan earpads yang bener. Utamanya itu sih sebenarnya. 4,4-nya sih buat ngambil powernya aja gitu, ngambil Furutech Rhodium. Memang ada yang percaya rasa mid range pasti lebih maju, lebih punchy juga. Cuma kalau buat yang nggak terlalu percaya, at least lu ambil 4,4-nya biar lebih ngegampang derek si headphone-nya aja gitu kalau menurut gue. Kemudian untuk lagu rock, False Inhaler, ini gue demen di bagian petik-petikannya gitarnya ya. Itu kedengeran jernih, jelas sekali. Note dari tiap petikannya, bahkan pantulan dari gitar delay-nya juga sangat amat jelas. Vokalnya juga aman, nyaman, tebel gitu ya. Cuma ketika dia dimasuk ke bagian ref-nya itu, pas bagian jeng 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 jeng, I wish ini lebih lebar lagi sedikit gitarnya. Itu yang tadi gue bilang imaging itu, gue sih berharapnya dia agak bisa lebih jauh lagi gitu, kayak headphone gue yang lain ya, atau headphone planar kayak Hi-Fi Man, Aria, Ananda, ataupun juga Audis. Itu enak banget juga tuh planarnya. Yang 7 jutaan ya, itu ada Audis MM100 itu juga enak, itu fun juga itu. Cuma kalau lu mau punya headphone yang legendaris, yang banyak yang koleksi juga gitu, dan salah satu masuk sejarah lah dalam peraudioan audiofil maupun engineer, ya ini 650 maupun HD600 gue pribadi pilih 650. Dari sisi aksesorisnya, selain tadi gue bilang saranin buat beli kabel 4,4, lu bisa custom lah di One Zero, di Van Jangkok, di Sena Acoustic favorit gue juga. Ini waktu benerin si Furutech konektornya, ataupun Verus, bebas loh, lokal sekarang udah banyak. Harus Garage juga bisa. Nah, kalau dibandingin sama headphone lain tadi gue bilang, Audis MM100 itu bagus banget juga. Sub-bassnya lebih berasa banget itu, lebih punchy juga walaupun cepet ya bassnya, transitionnya, tapi tetap dalam gitu, enak, fun, open sounding. Itu planar yang paling gue suka, malah bisa bersaing dengan Hi-Fi Man yang menurut gue tipis-tipis di budget 15-20 juta lah, preferensi pribadi. Kemudian ada Hi-Fi Man Sundara, gue kurang suka karena terlalu tipis dan agak sedikit lebih bright, dan planar timbre-nya tuh kurang natural. Ini bagus, Sennheiser tuh natural, mid-range, apa adanya, kayak itu band lagi ada di situ, lu dengerin, ya seperti itulah rekamannya gitu. Terus juga ada apa lagi ya? Aun yang berapa gitu, tapi itu menurut gue juga too thin. Jadi kalau paling aman, gue saranin lo kalau mau punya pertama kali headphone audiophile maupun juga engineer buat mixing gitu ya, yang legendary aja gitu. Kalau menurut gue starting dari sini, utamanya buat cobain open back kalau lo biasanya punya koleksinya Audio-Technica M50X atau Bear Dynamic DT770 Pro. Oh iya, sama DT880 atau 1990 atau 990. Itu open back juga, Bear Dynamic, cuma bright. Udah. Intinya Bear Dynamic tuh bright. Satu kata buat Bear Dynamic, bright. Udah gitu. Kalau itu lebih balance, mid-range centric, vokal centric, open sounding soundstage, tapi imagingnya nggak terlalu jauh-jauh gitu. Oke lah, itu dia review singkat dari headphone legendaris ini menurut gue. Hopefully lo kebayang kenapa ini
masih awet hingga hari ini karena ya banyak pecintanya, diakui pula kualitasnya. Bahkan gue juga cobain dua headphone ini, kadang compare sama headphone yang 20 juta, 15 juta pun masih bisa bersaing kok. Dia bener-bener akurat soalnya, akurat, vokalnya enak. Kayak balik lagi ke sini kayaknya juga masih aman-aman aja. Habis itu koleksi dulu deh DEC M yang bagus-bagus gitu, atau ganti earpads, ganti kabel dulu gitu. Pause dulu di situ, baru nanti mungkin nyari headphone audiophile yang lainnya kalau emang beneran audiophile. Tapi this works banget buat dengerin doang, listening doang, ataupun juga buat kerja. Kalau lo mau check out produknya ataupun mau cobain ya bisa datang ke The Sound di PIM itu kalau nggak salah ada, ataupun juga di Beyond the Music 650 kayaknya nggak ada. Adanya 660S2 ya, atau di CSI Zone yang gue tahu ada juga. Di The Sound sih, PIM itu seingat gue ada, atau The Sound cabang lain, cobain aja. Kalau di kota lo ada toko namanya The Sound, DESOUND, ini tidak disponsori. Ini dua-duanya gue beli ya, ini gue beli second, ini gue beli baru waktu itu, udah agak lama juga 2020-an kalau nggak salah. Oke, thank you so much for watching. Kalau lo mau support akun ini bisa Saweria, ada di deskripsi, ataupun juga bisa beli produknya lewat afiliasi link itu. Nggak terlalu dapat banyak juga kok gue, dibatasi. Tuh, seller nggak ngafiliasiin ini biasanya mereka. Oke, I'll see you in the next episode. Bye-bye.